Halo, tetap dengan saya Riu Hasan di sini dan tetap ditemani oleh sahabat baik saya Hangi. Assalamualaikum, selamat pagi dini hari, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Mimikuti Pipikuti Pam. Ah, kita mau rasan-rasan ini. Tadi di kamar operasi itu kan ada pasien hidrosefalus dewasa dan otaknya itu menipis gitu ya, menipis dengan gejala-gejala hidrosefalus ya, nyeri kepala, mual, muntah, otaknya terdesak oleh cairan, tapi sebetulnya dia tidak terganggu. Nih anak masih ya SMA ya, dan sekolahnya tidak terganggu, terus kemudian prestasi sekolahnya juga baik-baik saja itu. Nah ada yang nanya, betul nggak sih dok? Otak kita itu hanya yang bekerja hanya 10% gitu. Ya. Nah, ini mitos otak 10% atau bahwa kita menggunakan kapasitas otak kita hanya 10% dari kapasitas otak itu. Ini mitos ini sudah lama ini, mitos ini. Umurnya 100 tahun lebih sih itu. Umurnya 100 tahun lebih. Hanya kalau kita mencari asal-usul mitos ini dari mana itu banyak versi ya, banyak versi. Tapi versi yang tertulis ya, versi yang tertulis dari mitos bahwa kita menggunakan otak kita itu hanya 10%, ini diawali dari pernyataan seorang ahli psikologi Harvard University bernama William James, psikolog dia. Nah, dia pernah mengatakan di awal abad 20 ya, di awal tahun 1900-an itu mengatakan bahwa manusia itu hanya menggunakan sedikit dari potensi kemampuan otaknya. Itu yang dikatakan William James di awal abad ke-20. Nama dari William James ini dikutip oleh Lowell Thomas dan ditulis pada kata pengantar buku yang paling terkenal di jagat motivasi. Buku yang ditulis oleh Dale Carnegie tahun 1936, yaitu How to Win a Friend and Influence People. Wih, ini buku ini udah terkenal sekali itu. Nah, di buku yang terkenal ini, di kata pengantarnya, Thomas Lowell itu menulis, dia mengutip kata-kata dari James William tadi. Dia mengatakan, menulis di buku ini, bahwa manusia itu hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Ya. Dan di buku ini juga dituliskan oleh dia ini bahwa Dale Carnegie akan membantu manusia itu mengembangkan bisnisnya itu dengan meningkatkan kapasitas dari otaknya. Bukan pernyataan Dale, ini adalah pernyataan dari Thomas Lowell. Dan buku ini kemudian menjadi bestseller di seluruh dunia. Ya, hampir semua motivator pegangannya adalah buku ini kitab sucinya para motivator lah ini ya. How to Win Friends and Influence People ini ya. Dan karena buku ini mendunia dan kemudian kalimat dari Lowell tadi sering dikutip juga oleh motivator itu, jadilah yang namanya mitos otak 10% ini berkembang. Nah, sebelum tahun 1936 pada saat buku ini ditulis, ada seorang neurologis, dokter ahli neurologi, Carl Leslie. Dia ini tahun 1920 melakukan penelitian eksperimen. Dia sebetulnya ingin mencari sih sebetulnya memori itu di mana disimpan di otak itu. Nah, Carl Leslie ini menggunakan tikus dalam penelitiannya mencari di mana memori itu disimpan di otak. Bagaimana Leslie melakukan eksperimennya? Dia merusak sedikit bagian dari tikus-tikus itu.
dengan mengamati pola jalan tikus, apakah tikus itu memorinya terganggu atau tidak, gitu ya. Nah, Leslie sih tidak mengatakan berapa persen dia mengambil otaknya, atau bahkan Leslie juga tidak pernah mengambil sampai 90% dari otak tikus. Tidak, memang Leslie itu mengambil secara acak, bagian depan dari otak tikus diambil, bagian tengahnya diambil, atau bagian belakangnya diambil. Fakta yang ada pun adalah bahwa bagian manapun dari otak tikus yang dirusak oleh Leslie itu mengganggu memori tikus itu dalam melewati labirin. Nah, entah kenapa atau bagaimana bahwa yang namanya penelitian Leslie itu diinterpretasikan oleh orang awam pada saat itu, sehingga tahun 36 itu eksperimen Leslie yang tidak pernah mengatakan juga bahwa dia mengambil 90% otaknya tikus itu kemudian berkembang tahun 1936 pada saat buku How to Win Friends and Influence People itu dicetak. Kemudian dalam prakatanya itu ada pernyataan dari Lowell, itu kemudian berkembang sampai sekarang. Ya, namanya buku bestseller itu, benar atau salah tetap menjadi rujukan biasanya itu. Seperti biasa itu ada kebenaran, sedikit kebenaran dalam sebuah mitos itu. Apa sih kebenarannya tentang otak 10% itu? Mungkin loh ya, ini mungkin. Kalau kita melihat pembagian 10% dan 90% ini, otak kita ini disusun atas sekitar 100 miliar sel saraf itu ya. Sel saraf, neuron. Dan satu neuron kita itu ditemani oleh 10 sel glia. Gitu. Jadi kira-kira dalam otak kita ini juga neuronnya itu ini ya, otak penuh gini, ini disusun oleh kira-kira 1:10 sel neuron dengan sel glia. Gitu. Jadi neuronnya itu 10% itu ya. Tapi sel glia ini pun juga mengambil peran dalam kerja otak itu. Jadi tidak benar bahwa yang namanya otak kita itu hanya digunakan 10% dari kapasitasnya. Fakta yang ada sekarang ini bahwa kita melakukan tindakan-tindakan sederhana seperti menelan, terus kemudian berbicara, terus mengingat, itu memerlukan kerja semua otak kita. Dengan PET scan ya, positron emission tomography atau dengan functional MRI itu sekarang terbukti bahwa sebetulnya kita itu dalam waktu sehari itu menggunakan 100% dari kapasitas otak kita. Oh iya, memang benar bahwa misalnya kalau kita itu berbicara itu ada bagian otak kita yang lebih aktif, yang lain tidak aktif tuh ya. Terus kemudian kalau kita menelan itu ada bagian yang aktif, yang lain tidak aktif itu. Kalau kita terus kemudian marah itu ada bagian otak yang aktif. Tapi kalau kemudian itu rekaman itu 24 jam terus menerus, ya otak kita ini aktif 24 jam ini ya 100% aktif, tidak hanya 10%. Dan perlu diketahui lagi, sebetulnya pada tahun 1930-an itu dokter-dokter pun itu tidak tahu cara kerjanya otak itu bagaimana. Baru tahun 1960 itu manusia itu mulai paham sedikit-sedikit tentang cara kerja otak. Ya, itu tadi adalah sumber dari mitos otak yang 10% itu. Ada sumber lain itu ya, katanya ini bahwa Einstein juga mengklaim bahwa kita itu hanya menggunakan otak kita cuma 10% itu. Tapi belakangan sudah dibuktikan bahwa Einstein itu tidak pernah berkata demikian. Jadi otak yang 10% ini ada juga dalam film Lucy itu ya, dikatakan terus kemudian akhirnya Lucy itu jadi flash disk itu gara-gara menggunakan kapasitas otaknya 100%. Ini mitos yang umurnya hampir 100 tahun itu. Ya. Otak kita ini bekerja 100% setiap saat.
Kalau seandainya otak kita itu hanya bekerja 10%, kan kita tidak pernah mendengar gini, ada dokter yang bilang gini, Bu, ini kabar buruknya adalah Bapak menderita stroke. Gitu. Tapi kabar baiknya adalah Bapak itu mengalami stroke di 90% otaknya yang nggak pernah dipakai. Jadi Bapak akan baik-baik saja. Kan nggak ada dokter kayak gitu ya. Otak kita ini ya, satu titik aja mengalami stroke itu akan menemui masalah, apalagi sampai 90%. Oke, jadi mitos tentang bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya itu sudah terbukti salah. Ya, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.